Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rahmat Hidayat dari kelas 12 IPS 5. Saya di sini akan mempresentasikan wilayah dan tata ruang. Wilayah atau region didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang memiliki ciri khas karakteristik tertentu. Pembahasan tentang wilayah dan kewilayahan diatur dalam sistem tata ruang. Jenis-jenis wilayah. Yang pertama itu ada wilayah formal. Apa itu wilayah formal? Didasarkan pada kesamaan kenampakan. Dan yang kedua bersifat statis. Ketiga ada wilayah inti koregion sebagai yang pertama kali berkembang tetapi bukan pusat interaksi wilayah lainnya. Apa contohnya? Yaitu objek fisik atau non fisik. Yang fisik itu wilayah hutan atau pergunungan. Ya, yang non fisik itu wilayah suku Sunda dan wilayah kerajinan batik. Konsep batasannya gimana? Batasan jelas di aliran sungai, jalan atau puncak pegunungan. Yang batasan samarnya adalah batas wilayah perdesaan atau administrasi. Yang kedua, wilayah fungsional. Ciri dari wilayah fungsional itu ada 3. Yang pertama, didasarkan pada interaksi dan pola ketergantungan antara beberapa pusat kegiatan. Yang kedua, bersifat dinamis. Yang ketiga, terjalin titik pertumbuhan melalui sistem transportasi, komunikasi, dan ekonomi. Yang terakhir adalah adanya pergerakan dari segi barang ataupun ide. Ada pusat pertemuan arus yang terorganisir. Yang ketiga ada wilayah yang makin meluar. Dan terakhir adanya rute dalam arus pertukaran barang ide. Wilayah yang ketiga, wilayah vernakular. Apa itu wilayah vernakular? Wilayah yang didasarkan pada persepsi, pikiran, ataupun emosional sejumlah orang yang berkaitan erat dengan identitas budaya. Tidak ada batasan yang jelas. Dan contohnya julukan Bogor sebagai kota hujan dan kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Kutub pertumbuhan. Jika membahas pembangunan wilayah, pastinya tidak akan lepas dari suatu pandang, yaitu kutub dan pusat pertumbuhan. Lantas, apa itu kutub pertumbuhan? Kutub pertumbuhan pertama kali dikembangkan oleh Francois Peruk pada tahun 1955, di mana teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya pembangunan wilayah tidak terjadi secara serempak, melainkan muncul di tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Jadi, muncul dulu nih kutubnya atau pusatnya. Lalu, baru deh proses pembangunan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Tapi yang ditekankan dalam teorinya adalah adanya ekonomi yang dinamis tanpa melihat keruangan geografi. Itu adalah kutub pertumbuhan. Beda kutub, beda pusat pertumbuhan. Dalam dikatakan dua hal yang sama, tapi pusat pertumbuhan akan dijelaskan lebih rinci lagi tentang proses pembangunan. Lantas apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan adalah wilayah yang secara pesat berkembang sehingga mempengaruhi perkembangan wilayah sekitarnya. Skala pertumbuhan wilayah pun berbeda-beda. Ada yang skala nasional maupun regional. Di Indonesia, skala nasional contohnya Makassar sebagai pusat pertumbuhan kawasan Indonesia bagian timur, sedangkan regional adalah Jabodetabek. Adapun penjelasan sebagai berikut. Syaratnya, topografi relatif seragam dan tingkat ekonomi penduduk relatif homogen. Tempat sentralnya seperti lokasi yang dapat melayani berbagai kebutuhan penduduk dan banyak partisipasi manusia. Diasumsikan wilayahnya berbentuk segi 6 terdiri atas pusat pertumbuhan, titik ABCD, dan tempat sentral. Macam-macam pusat pertumbuhan. Hierarki 3, K sama dengan 3. Pusat pelayanan berupa pasar dan diperkirakan dapat berpengaruh sepertiga penduduk daerah sekitarnya. Hierarki 4, memungkinkan adanya rute lalu lintas yang paling efisien dan berpengaruh
setengah penduduk untuk daerah sekitarnya. Hierarki 7, ini lain lagi, mempengaruhi seluruh bagian wilayah sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya kurang jelas untuk menjelaskan ini, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.